Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Adik-adik sekalian, teman-teman siswa-siswi SMP 163, bro dan sis sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah melewati sepertiga bulan Ramadan ini. Nah, kalau kita lihat 10 hari ke belakang, bagaimana puasa kita sekalian? Apakah ada sholat 5 waktu yang terlewat? Apakah ada sholat tarawih yang kita tidak kerjakan? Dan mudah-mudahan 10 hari yang kemarin itu kita bisa menjalankan puasa dengan lancar. Dan juga tidak lupa sholat 5 waktunya. Nah, adik-adik sekalian, bro dan sis sekalian, teman-teman SMP 163 Jakarta, tahukah bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang istimewa? Mengapa demikian? Karena dengan kita melaksanakan puasa Ramadan ini, melainkan kita termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, teman-teman bayangin, kalau kalian lagi upacara, kemudian ada panggilan orang-orang yang berprestasi, dipanggil oleh kepala sekolah misalnya, suruh maju ke depan. Nah, itu adalah merupakan kebanggaan sendiri buat kita. Tentunya tidak mungkin semua siswa yang ada di lapangan upacara itu akan ikut naik ke mimbar atau naik ke podium. Nah, siapa yang akan naik itu adalah mereka yang terpanggil, mereka yang dipanggil namanya. Dan itu adalah sebuah kebanggaan bagi kalian ketika nama kalian dipanggil di hadapan teman-teman kalian gitu. Nah, bayangkan teman-teman sekalian bahwa kita memiliki keistimewaan bahwa ketika kita terpanggil hati kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, berarti kita harus bangga bahwa di dalam diri kita berarti masih ada keimanan. Mengapa demikian? Karena Allah mengawali perintah ibadah puasa di bulan Ramadan ini itu dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, yaitu adalah wahai orang-orang yang beriman. Karena di dalam surat lain Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu lebih umum. Sedangkan kata ya ayyuhalladzina amanu itu adalah sudah khusus untuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Coba kalian bayangkan ketika kalian ikut sebuah pelatihan, ya, di mana kalian di pelatihan tersebut misalnya menginap 3 hari dan pendaftarannya dibuka untuk peserta tertentu yang memenuhi kriteria. Lalu kemudian kalian ikut pelatihan tersebut selama 3 hari misalnya di puncak. Nah, di mana-mana tujuan pelatihan itu biasanya untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi meningkatkan kemampuan pesertanya, kemudian meningkatkan atau menambah pengetahuan peserta tersebut gitu. Nah, coba kita bayangkan Allah memberikan kita pelatihan selama 30 hari di bulan Ramadan hanya setahun sekali dalam sebulan. Jadi kalau kita bayangkan di
di bulan Ramadan ini Allah hanya berikan setahun sekali. Hanya ada 1 bulan dalam 12 bulan lainnya, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan ini adalah pelatihan yang Allah berikan kepada kita agar meningkatkan keimanan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman SMP 163, bro dan sis sekalian, bahwa sesungguhnya keimanan kita itu sebenarnya mahal, teman-teman. Jadi kalau kita tahu nih keimanan kita, iman yang ada dalam diri kita itu mahal banget. Kalau nggak percaya, kita bisa lihat di surat Ali Imran ayat 91. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 91, ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Innalladzina kafaru, Allah menyebutkan di situ sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran tidak akan diterima dari mereka tebusan berupa emas sepenuh bumi. Jadi bayangin ada emas sepenuh bumi, itu orang-orang kafir disebutkan di akhirat kelak ingin menebus kekafiran mereka dengan keimanan, dan apa kata Allah, falan yuqbala, tidak akan diterima tebusan mereka berupa emas sepenuh bumi. Ulaika lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong untuk mereka, bagi mereka di akhirat kelak. Nah, kalau kita bayangkan teman-teman sekalian, kita sudah bersyukur ya, bahwa kita sudah beragama Islam dari lahir misalnya, lalu kemudian Islam kita itu harus ditingkatkan menjadi keimanan, dan iman inilah sangat mahal. Namanya sebuah hal yang mahal itu berarti harus dijaga. Misalnya kalian punya handphone terbaru gitu, dengan merek yang terkenal, juga dengan dengan harga yang sangat mahal. Tentunya yang kalian lakukan adalah kalian akan menjaga barang tersebut dengan baik, dijaga, dirawat, bahkan jangan sampai hilang gitu, jangan sampai rusak, jangan sampai lecet sedikit pun gitu, karena itu adalah menurut kalian benda yang sangat berharga dan mahal gitu. Misalnya harga handphonenya bisa sampai 30 juta gitu, tentunya kalian tidak akan menyia-nyiakan, kalian harus sangat hati-hati dalam menjaganya. Jangan sampai dipinjam sembarangan, kemudian dipilih casing yang bagus agar tidak lecet dan seterusnya gitu, dan dirawat dan seterusnya gitu. Jadi naruhnya juga nggak sembarangan gitu. Itu terhadap benda yang kita cintai saja gitu, itu kita jaga, kita rawat gitu. Mengapa? Karena kita tahu ini harganya mahal, ini benda ini punya nilai gitu. Nah, sayangnya keimanan kita itu tidak nampak seperti handphone yang tadi kita miliki misalnya. Tapi sesungguhnya harganya itu kalau kita bandingkan lebih mahal dari itu, bahkan lebih mahal daripada emas sepenuh bumi gitu. Ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman SMP 163, bro dan sis sekalian, yang pertama kita harus bangga bahwa kita ketika bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, berarti kita termasuk orang-orang yang spesial, karena Allah menyerunya dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, jika ada kata dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah dengan baik, pasang telinga kita dengan baik. Bisa jadi itu adalah perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, selain itu, selain ibadah puasa, kita harus mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Mengapa demikian? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, ya, sebagaimana di dalam ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah berfirman,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan juga sebagai pembeda. Nah, bro dan sis sekalian, teman-teman SMP 163 yang berbahagia, tentunya ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, bahwa Allah memberikan kepada umat Rasulullah bulan Ramadan yang hanya setahun sekali, yang dimana adalah kita sebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Dalam surat lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Atau dalam ayat lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita jangan sampai meninggalkan kesempatan ini. Mengapa demikian? Kalau di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita tidak mau mengambil kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kapan lagi? Di bulan kapan lagi kita bisa berkesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Al-Quran itu sebagaimana kita tahu semua bahwa dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau kita sedang membaca Quran, kita sedang membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Masya Allah, tentu ini adalah sebuah hal yang sangat nikmat bagi kita semua, bisa berbicara dengan Sang Pencipta melalui Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melewati kesempatan ini, maka kita sangat merugi, karena belum ada jaminan bahwa kita tahun besok akan bertemu Ramadan kembali. Siapa yang bisa menjamin? Bisa jadi teman kita atau saudara kita, tetangga kita yang dulu tahun kemarin Ramadan itu masih kita bisa bersama dia atau bisa bertemu dengannya, mungkin tahun ini diantara mereka ada yang sudah Allah wafatkan sehingga tidak bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini sangat spesial. Mengapa demikian? Karena kita berada dalam sebuah musibah yang mendunia, yaitu adalah musibah wabah corona, ya, virus corona atau COVID-19, ya, dimana pada musibah ini menjadikan kita harusnya lebih sadar bahwa Allah sedang menguji kita dan seluruh manusia pada umumnya, bahwa dengan sebuah virus ini Allah menguji manusia, siapa di antara mereka yang sabar, siapa di antara mereka yang tidak sabar, siapa di antara mereka yang lulus ujian, siapa di antara mereka yang tidak lulus ujian. Oleh karena itu kita harus bersyukur di atas musibah ini. Bukan berarti kita berbangga dan senang-senang, bukan, karena musibah ini adalah sebagai pelajaran dari Allah dan juga sebagai pembersih dosa kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di Ramadan kali ini adalah kesempatan bagi kita untuk membersihkan jiwa dan juga membersihkan fisik kita. Karena puasa, dalam sebuah hadis disebutkan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, puasa itu bisa menyehatkan fisik kita teman-teman sekalian, dan di samping itu juga puasa bisa menyehatkan atau menyehatkan jiwa kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara membersihkan dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Karena dengan puasa, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosanya yang lalu. Nah, berarti teman-teman sekalian, ini sangat berkaitan dengan kita semua, bahwa Ramadan di tengah COVID-19 ini
itu sebagai sarana kita menyehatkan jiwa sekaligus menyehatkan badan kita, fisik kita, sehingga ketika kita selesai Ramadan ini, kita berharap semoga COVID-19 ini juga berakhir dengan berakhir Ramadan, dan ketika kita keluar dengan di bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang lebih sehat, menjadi pribadi yang lebih kuat, dan juga menjadi pribadi yang lebih sadar akan kesehatan tubuh kita dan juga kebersihan diri kita, dan juga apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan sehari-harinya itu bisa kita rasakan, dan juga bisa kita sadari bahwa selama ini kita harus lebih waspada untuk menjaga kebersihan kita dari makanan maupun tempat dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman sekalian, bro dan sis sekalian, teman-teman SMP 163 Jakarta, kita kembali lagi ke Ramadan adalah bulan Al-Quran. Teman-teman tahu gak bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sebagai penyembuh atau sebagai obat diri kita. Dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun, ya, dan kami bukan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat, ya. Nah, namanya obat itu kan untuk mengobati, menyembuhkan, ya. Contohnya gini, teman-teman misalnya tangan kalian terkena luka pisau gitu, ya, terkena luka pisau dan itu sangat dalam lukanya misalnya, karena tajam pisaunya, kita lagi nyiapin buka puasa, bantuin ibu kita, bantuin orang tua kita, nggak sengaja gitu tangan kita keiris pisau dan itu lukanya sangat dalam gitu, darahnya mengucur dengan deras gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan obati. Ketika kita mengobati tangan kita, yang kita rasakan adalah rasa perih, rasa sakit. Tapi sadarilah bahwa ketika kita sedang mengobati tangan kita dan kita merasakan perih, itu tidak lain tidak bukan adalah untuk dalam rangka proses penyembuhan gitu. Nah, sama kayak teman-teman baca Quran nih. Teman-teman baca Quran, Kak, kenapa sih saya kalau lagi baca Quran itu bawaannya ngantuk, kemudian bawaannya malas. Nah, itu berarti ada penyakit dalam tubuh kita, ada penyakit dalam hati kita, yang dimana ketika kita membaca Quran, apa yang kita harus lakukan? Terus dibaca, agar kan itu dalam rangka menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Nah, oleh karena itu teman-teman berbanggalah gitu ketika kita banyak membaca Quran, sesungguhnya itu sedang membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Mungkin kita pernah ngatain teman kita, mungkin kita pernah ngomongin teman kita, atau kita pernah berkata-kata yang buruk, berkata kasar, atau pernah berdusta gitu. Itu adalah penyakit hati yang ketika kita baca Quran itu akan diobatin. Nah, namanya diobatin itu akan sakit gitu. Sakitnya ya tadi berupa malas, itu berupa kita ngantuk gitu, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Terus saja, terus lakukan, berlatih lah, minimal sebulan ini berlatih. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita sudah hati kita sudah semakin bersih, dan kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seseorang yang hatinya bersih maka dia tidak akan puas terhadap Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita ketika hati kita sudah bersih gitu, bahwa kita akan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun misalnya kalian tidak bisa membaca Quran satu hari satu juz, nggak apa-apa gitu, semampunya aja dulu, jangan langsung digeber satu hari satu juz gitu, semampunya aja dulu. Misalnya setiap habis sholat mau baca satu halaman, itu nggak apa-apa gitu, satu halaman. Kemudian berarti kan setiap sholat 5 waktu itu teman-teman sudah membaca kurang lebih 5 halaman. 5 halaman itu sama dengan 2,5 lembar gitu, 2 lembar setengah. Nah, teman-teman sekalian, intinya adalah jangan sampai kita lewatkan kesempatan Ramadan tahun ini. Mungkin tahun kemarin kita belum sempat untuk membaca Quran, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa kita sempatkan ya, ditingkatkan lagi. Yang sudah pernah khatam sekali, coba ditargetkan meningkat khatamannya gitu, 1,5 atau berapa gitu. Yang penting ada
semangat dalam diri kita. Dan tidak selain Al-Quran itu sebagai obat, bahwa ketahuilah di luar bulan Ramadan pahala membaca Quran itu, kata Rasulullah, man qara'a harfan fi kitabillah atau min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan yang sebaik kebaikannya itu bernilai 10 gitu. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim 3 huruf. Berarti alif lam mim itu sudah 3 huruf, atau kalau kita bisa lihat ada 30 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan itu kesempatan amal-amal kebaikan itu dilipat gandakan. Oleh karena itu, ketika kita membaca Quran satu lembar, satu halaman, itu Masya Allah, pahala kita sangat luar biasa. Itu baru pahala baca Quran, belum lagi pahala kita berpuasa, belum lagi pahala kita sholat 5 waktu, belum lagi pahala kita bantu orang tua. Jadi sangat luar biasa. Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal kebaikannya, di mana pahala itu sedang dilipat gandakan. Nah, jadi yang pertama, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, yang kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh atau obat bagi diri kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwa pahala sedang dilipat gandakan. Artinya ketika kita baca Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran, itu semakin banyak pahala yang sedang Allah berikan kepada kita gitu. Yang ketiga, bahwa Al-Quran yang kita baca, teman-teman sekalian, itu bisa menjadi penolong kita nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya, atau bagi ashabihi, bagi para ashabul Quran di dunia, bagi orang yang membacanya, mentadaburinya, dan seterusnya gitu. Nah, di hari kiamat itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat di surat Abasa gitu, itu kita bisa lihat gambaran hari kiamat itu. Dalam surat Abasa disebutkan fa idza ja'atis sakhah, dan ketika datang sakhah, hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi gitu. Pada hari itu seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari teman-temannya dan juga dari anaknya. Artinya tidak ada likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka semua sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Artinya siapa yang bisa menolong kita pada waktu itu? Salah satunya adalah Al-Quran yang kita baca di dunia. Dan oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lewati kesempatan ini, bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah sebagai penolong kita nanti di hari kiamat. Ya, kurang lebih itu teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran ini adalah bulannya Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jangan kita sia-siakan, kita harus semangat membacanya. Jangan di tengah COVID-19 ini, ketika kalian sedang belajar di rumah, itu kan peluang untuk kalian rebahan tuh sangat banyak gitu. Apalagi pas puasa gitu, bawaannya ngantuk. Kemudian ketika kalian belajar dari rumah, itu mau nggak mau kan aktivitas kalian dengan handphone itu pasti akan banyak gitu, karena ingin melihat tugas dan mengerjakan tugas, mencari tugas dan lain-lain gitu. Nah, di situ harus diselipkan gitu, kita sempatkan gitu untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai membaca Quran kalau sedang sempat gitu, tapi dibalik, sempatkanlah untuk membaca Quran. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian, bro dan sis sekalian, teman-teman SMP 163 Jakarta, semoga bulan Ramadan ini menjadikan pelajaran atau menjadi guru buat kita di tengah COVID-19 ini, bahwa semakin kita sadar akan kesehatan tubuh dan juga kesehatan jiwa kita, agar kita keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa, dan juga kita bisa mengambil hikmah dari musibah wabah COVID-19 ini, dengan
kesabaran, dan juga teman-teman ketika banyak di rumah berarti harusnya kita jadikan lebih banyak membantu orang tua ya, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk menciptakan sebuah kreasi atau hal-hal yang jarang dilakukan bisa kita lakukan, misalnya membersihkan tempat tidur, kemudian melipat pakaian, membantu mencuci piring, bantu ngepel, nyapu, dan seterusnya gitu. Jadi ambil sebuah hikmah gitu, apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, kita ambil sebuah hikmah. Ini mudah-mudahan di Ramadan, di tengah COVID-19 ini, melatih kita untuk menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih jujur, dan juga membersihkan jiwa-jiwa kita dari penyakit-penyakit hati kita. Itu saja teman-teman sekalian, teman-teman siswa-siswi SMP 163 Jakarta, bro dan sis sekalian. Mudah-mudahan kita bisa kuat menjalani Ramadan sampai akhir nanti ya, dengan semangat dan juga dengan semangat ibadah dan semangat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menghilangkan sifat-sifat buruk kita setelah keluar dari Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Kak Furqon ya, dari Student Care izin undur diri. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh lewat kolom komentar ya, nanti atau lewat chat nanti dikirimkan, insya Allah akan dijawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.